Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah aplikasi komputer ya untuk materi kali ini tentang uji beda 2 rata-rata dan one way ANOVA. Baik, kita mulai tentang uji beda ya. Di sini salah satu uji beda yaitu per sample test ya. Uji ini digunakan untuk menguji adakah perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang berpasangan. Ini ya. Jadi, berpasangan yaitu sumber data berasal dari subjek yang sama. Jadi variabel variabelnya satu tapi kategorinya ada beberapa gitu ya. Di sini contohnya dosen melakukan penelitian tentang perbedaan nilai tes bahasa Inggris antara sebelum dan sesudah ya. Adanya kursus bahasa Inggris ya. Jadi ada kursus bahasa Inggris ini subjeknya sebelum dan sesudah gitu ya. Langsung dibuka aja SPSS-nya. Klik variable view, ketik di baris pertama sebelum dan baris kedua sesudah. Untuk kolom lainnya default. Nah, di kolom label masing-masing baris bisa diketik sebelum kursus bahasa Inggris dan sesudah kursus bahasa Inggris. Tapi itu optional. Baru klik analyze, compare means, dan per sample t-test. Per sample t-test. Baru add variable sebelum dan sesudah di kotak per variable, klik OK. Ya. Kursus ya. Nah, ini variable view ya. Sebelum dan sesudah ya namanya di sini. Nah, labelnya bisa ditambahkan tadi ya. Apa namanya? Judulnya tadi. Sebelum kursus bahasa Inggris dan sesudah kursus bahasa Inggris ya di sini. Tapi saya tidak tulis di sini ya. Nah, baru di data view kita masukin ya sebelum dan sesudah. Baru analyze, compare mean dan independent sample t-test. Per sample t-test. Per sample t-test. Ya. Per sample t-test baru sebelum dan sesudahnya kita blok, masukkan ya, baru oke. Nanti ketemu jawabannya adalah ini ya, 0,92. 0,092. Ya di sini ya. Derajat kebebasan 19 dan T hitungnya min 1,777. Ya. Di sini artinya yaitu kalau misalnya nilai signifikan lebih kecil daripada 0,5 maka H0 ditolak dan HA diterima. H0 itu adalah tidak ada perbedaan rata-rata antara sebelum dan sesudah kursus bahasa Inggris. Tapi kalau HA itu ada perbedaan rata-rata antara sebelum dan sesudah kursus bahasa Inggris. Nah, di sini ya, kalau nilainya lebih besar, signifikan lebih besar ya, daripada 0,05 maka H0-nya diterima dan H-nya ditolak. Nah, tadi udah ketemu ya, hasilnya 0,092. Dia lebih besar daripada 0,05 maka H0-nya diterima. H0-nya diterima dan H-nya ditolak karena dia lebih besar. Ya. Jadi tidak ada perbedaan rata-rata antara sebelum dan sesudah kursus bahasa Inggris. Kayak gitu ya. Itu untuk per sample t-test. Ya, per sample test. Baru lanjut kita ke untuk T-table ya. Sama ya, tadi kan ketemu T hitung sama dengan 1,77. Nah, derajat kebebasannya 19. Nah, di sini bisa dilihat di tabelnya ya. 19 sebenarnya 2,093. 2,093 artinya dia T hitungnya min 1,77 lebih kecil dari 2,03 0,93. Kan dia lebih kecil maka H0-nya diterima, H-nya ditolak. Ya, H0-nya diterima. Jadi tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah bahasa Inggris. Jadi kalau mengerjakan soal salah satu aja ya, signifikan atau berdasarkan T-table. Itu nggak usah dua-duanya. Baik, lanjut lagi ke independent sample test. Nah, independent sample test itu intinya kategorinya ada 2. Ya, kalau dia banyak pakai ANOVA. Pakai ANOVA. Ya, di sini ANOVA kan dia kategorinya ada sampai 3, 4, 5, 6. Nah, tapi kalau independent sample test dia kategorinya ada 2. Ya, ada 2. Nah, ini 2 kelompok bebas. Jadi variabelnya, jadi ini bisa aja dia banyak ya selain nilai variabelnya, tapi dia tidak berhubungan ya. Variabelnya independen. Variabel X-nya tuh masing-masing independen. Jadi tidak ada yang berhubungan atau subjek yang berbeda. Di sini salah satu contohnya guru ingin mengetahui perbedaan nilai tes psikologi antara siswa SMA dan SMK pada Sekolah Negeri Sukabumi. Ya, baru kita masukin klik variable view, baris pertama nilai dan baris
kedua sekolah. Di value-nya ya, tulis 1 SMA, 2 SMK. Analyze, compare, mean, independent sample t-test. Independent sample t-test baru kalau tadi kan per sample t-test, nah ini independent sample t-test ya. Muncul kotak dialog, add nilai pada kotak tes variabel dan sekolah di grouping variabel. Nah, di groupingnya, define grupnya, masukin 1 dengan 1 SMA, 2 dengan 2 SMK. Klik continue oke. Kita ke SPSS ya. Nah, ini variable view-nya yang di baris ini nilai ya, nilai diketik variabel apa baris pertama diketik nilai, yang baris kedua sekolah. Nah, di sekolahnya ini kita ketik value-nya. Ya, 1 dengan SMA, 2 SMK. Ya, 1 ditulis SMA, baru 2 itu klik add, baru 2 SMK. Kayak itu baru oke. Kayak gitu ya. Baru di data view-nya kita masukin semuanya nilai apa yang dari soalnya ya. Kita masukin datanya. Baru analyze, compare, mean, independent sample t-test. Kalau tadi kan per sample t-test ya, ini independent. Jadi nilainya masukin ke tes variabel, sekolahnya masukin ke grouping. Nah, define-nya masukin grup 1 tuh 1, grup 2 tuh 2. 1 tuh SMA, 2 tuh SMK. Baru continue ya. Continue baru oke. Gitu ya. Gitu. Nah, ketemulah ini jawabannya. 0,208. Jadi kalau mengetes sesuatu nilai apa soal kita udah benar atau belum, yang kita input itu data kita input udah benar atau belum. Jadi dari sini ya, lihat n-nya udah benar atau belum gitu. Nah, ini kita lihat 0,208 ya. T hitungnya sebenarnya min 1,307. Derajat kebebasannya 18. Interpretasinya berdasarkan signifikansi ya. Kalau dia lebih besar daripada 0,05 maka tidak ada perbedaan. Kalau dia lebih kecil ada perbedaannya daripada 0,05. Nah, di sini kan 0,208 ya, 0,208. Artinya dia lebih besar daripada 0,5. Kalau lebih besar artinya dia tidak ada perbedaan antara nilai psikologi antara siswa dan SMK ya. Itu. Nah, kalau yang berdasarkan T-table kan ketemu min ya. Min 1,307 ya. Nah, ini min 1,307 ya. Nah, tabelnya kita lihat di sini adalah derajat kebebasan 18 ya, 2,100. 2,100 artinya dia lebih kecil ya, min 1 itu lebih kecil daripada 210. Maka disimpulkan tidak ada perbedaan di sini ya. Dia lebih hitungnya lebih tidak ada perbedaan. Ya, bisa jadi ini ditulis kayak H0 HA ya, H0 HA tadi. H0 itu apa, HA-nya apa ya, gitu. Jadi H0-nya diterima bahwa tidak ada perbedaan kayak yang semula tadi per sample t-test kayak gitu. Lanjut lagi ya. One sample t-test. Jadi mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata min pada populasi atau penelitian terdahulu dengan rata-rata pada sampel penelitian. Biasanya ukuran sampelnya di bawah 30. Syaratnya adalah data berupa data kuantitatif dan data harus distribusinya normal. Ya, di sini dokter ingin mengetahui apakah di RS Pelita RS Pelita rata-rata jumlah pasien per hari 20 orang. Jadi kita pengen lihat ya di sini ya. Apa namanya rata-rata dari jumlah pasien per hari ya selama 20 orang ini ya. Ini kan 20 ya datanya. Kita pengen tahu rata-rata jumlah pasien ya. Nah, di sini kita buka SPSS-nya dulu. Klik variable view, ketik di baris pertama hari dan baris kedua jumlah pasien. Kolom lain default ya. Baru klik analyze, compare mean, one sample t-test. Ini one sample t-test. Muncul kotak dialog, kemudian add variable jumlah pasien di kotak tes variabel dan tes value-nya diisi 20 sampel. Ya, klik continue dan oke. Kayak gitu ya. Kita lanjut di sini. Pasien ya. Jadi masukin di harinya dan jumlah pasien di sini ya. Baru di data view-nya hari dan jumlah pasien kita masukin ya sesuai dengan datanya. Analyze, compare mean dan one sample t-test. Nah, dia hanya menguji saat ini aja ya. Tentang rata-rata jumlah pasien. Jadi kita masukin di sini tes value-nya 20. Jadi jangan dimasukin harinya, nggak usah dimasukin ya. Yang kita masukin adalah jumlah pasiennya dan tes value-nya 20. Baru oke. Ketemu di sini adalah hasilnya ya. Ketemu 0,0006 dan derajat kebebasan 19 ya. Kita hitungnya 4,40. Nah, ini kita lihat di sini signifikansinya kalau lebih besar daripada 0,5 tidak ada perbedaan, tapi kalau lebih kecil daripada 0,5 maka terdapat perbedaan. Nah, di sini kan lebih kecil ya karena ketemunya 0,00, maka ada perbedaan ya rata-rata jumlah pasien per hari.
Jadi tadi kan pengen tahu ya perharinya berapa ya rata-rata jumlah pasien ya. Nah, di sini kalau berdasarkan T hitungnya atau T tabel kan ketemu 2,09. Tadi derajat kebebasannya ada 19 ya. 2,093. Ya, dia lebih besar ya. Ini tadi salah ya, harusnya 2,093. Maka dia lebih besar ya. Tadi ini 4,34, lebih besar daripada 2,09. Jadi ada perbedaan. Jadi intinya T tabel dan signifikan harus sama ya. Jadi kalau tidak sama ya pasti ada kesalahan. Ya, kayak gitu. Nah, itu untuk uji beda ya. Baru lanjut kita ke ANOVA. ANOVA sama dengan independent sample t-test, cuma dia kategorinya ada banyak. Ya, kategorinya ada banyak. Nah, di sini kalau pernah mengerjakan tentang uji asumsi dasar tentang homogen, nah ini caranya sama ya. Nah, ini contohnya di sini peneliti ingin lihat ada perbedaan nilai statistik antara prodi manajemen dan administrasi publik. Ya, ini data variabel independen. Ya, di sini baru kita sama mengerjakan kayak yang di homogen itu ya. Baris pertama ketik nilai dan baris kedua ketik jurusan. Ya, di value-nya ketik administrasi 1 itu publik akuntansi 2 dan manajemen 3. Analyze, compare, one way, ANOVA ya. Dinilai masukin ke dependent list dan jurusannya ya. Kelompok data independen. Nih. Ya, dia kategorinya ada banyak. Yang X-nya ya, yang X-nya. Baru nilai di kotak dependen dan jurusan di vektor. Selanjutnya di tombol option centang homogeneity of variance test dan descriptive. Continue oke, gitu ya. Sini ya di sini ya, di variable view-nya nilai dan jurusan. Data view-nya kita masukin analyze, compare, dan one way ANOVA. Masukin nilai di dependent list dan jurusan di vektor. Optionnya masukin enggak. Oh ya, homogeneity of variance test ya, dicentang di optionnya. Baru continue ya. Nah, ini ketemu adalah temuin ya. 0,896. Oh yang ini, homogeneity of variance. Maaf, saya lihat ya. 0,576. Yang ini, test of homogeneity of variance ya di sini. 576 di sini ketemu ya. Dia lebih besar daripada 0,005 ya. Nah, dia kalau lebih besar artinya H0-nya diterima. H0 itu apa? Tidak ada perbedaan nilai varian dari ketiga prodi. Kalau HA itu ada perbedaan nilai varian dari ketiga prodi. Kayak gitu ya. Jadi dicek lagi nilai signifikannya poin 0,576 yang ini, yang tes homogeneity of variance ya. Ini derajat kebebasan adalah 17. Ini ya 17 3,59 sini. Nah, nih 17 3,59. Ya, 3,59. Maka dia lebih kecil ya daripada lebih besar daripada 0,11. Ini 0,111 ya, F hitungnya. F hitungnya 0,11. Lebih kecil daripada 3,59. Artinya dia lebih kecil ya. Maka H0 diterima. H0 diterima tidak ada perbedaan. Artinya sama ya. Kayak gitu. Itu ya sekian dari saya tugasnya ya. Tugasnya karena saya tadi ngasih sebentar. Tugas 3. Nah, di sini ya. Bisa kita lihat di sini lakukan uji beda dan interpretasinya ya. Jadi ini saya lupa interpretasinya, jangan lupa dikerjain ya. Sini kan jenis kelamin ada 2, jadi kategorinya ada 2. Nah, kita ingin melihat tentang rata-rata usia, jam kerja dan masa kerja dari PT Maris Trend. Ya, di sini ada 20 responden. Ya, jenis kelamin artinya dia 2 kategori. Nah, tinggal lakukan uji beda yang mana yang mau dipakai uji yang mana ya, yang cocok dengan kategori ini ya, tentang soal ini. Nah, yang nomor 2 jelas ini udah jelas ya, one way ANOVA. Dia kategorinya ada banyak ya. Kategorinya ada banyak di variabel independennya. Ya, di variabel X gitu. Jadi tinggal pengen tahu tentang ini yang soal nomor 1, dia bedanya di sini ya, kategori ini kategorinya cuma ada 2, di sini ada banyak kategorinya.
ya, kayak gitu. Jadi jangan lupa dikerjakan paling lambat minggu depan ya, dikumpulkan. Oke, sekian dari saya. Semoga bisa mengerjakan tugasnya dan UTS lancar ya. Dapat menjawab pertanyaan UTS gitu ya. Apalagi yang online ya, karena yang online kan memang harus lewat ini ya video ya gitu. Oke, good luck. Terima kasih. Sampai ketemu habis UTS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.